Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Praktisi Nirvana dibagi menjadi 9 tahap. Sedangkan Master Simbol Surgawi dibagi menjadi 10 segel. Praktisi panggung Nirvana memiliki sesuatu yang mereka takuti seperti harimau yang menakutkan. Namun tidak punya pilihan selain mencobanya, yaitu kesengsaraan Nirvana. Untuk Master Simbol Surgawi, ada hal serupa yang mereka sukai dan takuti pada saat yang sama, yaitu ujian petir angin. Energi mental secara intrinsik memiliki kemampuan untuk memanipulasi langit. Oleh karena itu, setelah seseorang maju ke Master Simbol Surgawi, begitu energi mentalnya mencapai tingkat tertentu, dia akan menjalankan ujian petir angin. Ini adalah sumber energi yang kuat yang terbentuk dari angin dan petir. Setelah uji coba penerangan angin terwujud, orang yang menjalani uji coba akan memiliki energi mentalnya tanpa sadar tersedot. Sebelum itu akan dibersihkan oleh angin dan kilat. Jika seseorang mampu bertahan, energi mental seseorang secara alami akan menjadi jauh lebih kuat dan kokoh. Namun jika seseorang gagal untuk bertahan hidup, maka energi mental seseorang secara instan telah tersebar oleh angin dan kilat. Konsekuensinya akan sama parahnya dengan kesengsaraan Nirvana yang gagal. Wah, kesengsaraan Nirvana dan ujian petir angin tiba pada saat yang bersamaan. Hahaha, cara anak ini melakukan sesuatu benar-benar berbeda dari orang lain. Ucap Xiaodo menatap ujian petir langit yang terwujud, sebelum melirik Lindong yang sekarang telah menutup matanya dan berusaha menahan kesengsaraan Nirvana. Setelah itu dia tanpa sadar tertawa dengan ekspresi yang sedikit sombong. Xiaodo sangat berpengalaman dan ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti Lindong, yang terlatih dalam energi mental dan kekuatan Yuan. Biasanya berbicara, kebanyakan dari mereka akan mencoba untuk menghindari menjalani kedua cobaan bersama-sama. Itu karena dua cobaan ini satu datang dari dalam, sementara yang lain datang dari luar. Karena serangan bercabang ganda ini sangat mudah terjadi kecelakaan. Konsekuensi yang disebabkan oleh kecelakaan secara alami sangat parah. Jika seseorang lalai, tidak akan mengejutkan jika seseorang merusak dirinya sendiri. Di tengah tahap kultivasi, kesengsaraan Nirvana di dalam tubuhnya jelas telah meletus. Selanjutnya Lindong bisa melihat bahwa saat jejak petir angin muncul, Lindong panik sejenak sebelum dia dengan cepat menstabilkan dirinya. Apakah kakak baik-baik saja? Saat ini Little Flame yang sedang berlatih di sampingnya membuka matanya sebelum dia mulai mengkhawatirkan pemandangan ini dan bertanya. Hahaha, jangan khawatir. Meskipun sedikit menyusahkan untuk memiliki kedua cobaan yang terjadi pada saat yang sama, anak ini tidak bodoh dan dia tidak akan binasa dengan mudah. Ucap Xiaodo dengan santai menjawab. Mendengar kata-kata Xiaodo, Little Flame dengan lembut menganggukkan kepalanya. Sehubungan dengan Lindong, dia memiliki kepercayaan penuh padanya. Lagi pula, selama bertahun-tahun terlepas dari lawan apa yang mereka hadapi, orang yang memiliki tawa terakhir selalu Lindong yang tampak tidak penting. Berapa banyak kemajuan yang telah kau buat pada transformasi Dewa Iblis Surgawi? Xiaodo memandang Little Flame sebelum tiba-tiba bertanya. Aku sudah menguasai babak pertama. Seni bela diri ini sangat kuat. Ucap Little Flame sambil menggaruk kepalanya. Semakin dia berlatih transformasi Dewa Iblis Surgawi ini, maka semakin dia menyadari betapa luar biasanya seni bela diri ini. Jadi kau menguasai babak pertama? Ucap Xiaodo mengangkat alisnya sebelum berbicara tanpa ekspresi di wajahnya. Namun saat ini dia merasa terkejut di dalam hatinya. Itu karena dia benar-benar menyadari kaliber penuh dari seni bela diri transformasi Dewa Iblis Surgawi. Bahkan di klan Harimau Iblis Surgawi, itu dianggap sebagai tingkat atas.
Di klan harimau iblis surgawi, bahkan klan yang memiliki garis keturunan harimau iblis surgawi murni, harus mengeluarkan banyak upaya untuk menguasai transformasi dewa iblis surgawi. Namun saat ini Little Flame telah berhasil menguasai babak pertama dalam waktu 1 bulan. Jika klan harimau iblis surgawi tahu tentang kemajuannya, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Memang tubuh fisik bermutasi yang langka, ucap Xiaodo bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas panjang. Sementara itu dia semakin mengharapkan kemajuan Little Flame di masa depan. Sama seperti Xiaodo dan Little Flame berbicara, awan hujan di udara telah terwujud sementara guntur bergemuruh. Kekuatan hisap yang aneh tiba-tiba meletus. Berkat kekuatan hisap ini, Xiaodo dan Little Flame langsung melihat sinar bercahaya tiba-tiba meledak dari istana Niwan milik Lindong. Setelah itu sosok ilusi tiba-tiba muncul sebelum melayang di atas kepala Lindong. Sosok ilusi ini secara alami adalah tubuh energi mental milik Lindong. Saat ini dia mengangkat kepalanya sebelum dia melirik awan hujan tanpa daya. Setelah itu dia melihat ke bawah. Saat ini tubuhnya benar-benar merah dan sepertinya dia akan meledak dalam api. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang menakutkan terus-menerus muncul dari tubuhnya. Hahaha, nak, kau benar-benar sangat malang. Sekarang tubuh energi mentalmu telah diseret keluar. Bagaimana kau akan menangani kesengsaraan nirvana di dalam tubuhmu? Ucap Xiaodo menatap tubuh energi mental Lindong yang telah dicabut paksa dari tubuhnya. Sebelum dia bertanya dengan senyum sombong. Lindong dengan lembut tersenyum dan dia tidak panik. Sebaliknya dia dengan tenang berkata, kesengsaraan nirvana ini tampaknya tidak menghadirkan banyak ancaman bagiku. Oh, Xiaodo sedikit terkejut. Jelas dia tidak tahu dari mana kepercayaan diri Lindong. Karena tubuh energi mentalnya telah ditarik paksa keluar dari tubuhnya. Maka tubuhnya tidak lagi dibawa kendalinya. Oleh karena itu bagaimana dia bisa menahan kesengsaraan nirvana yang akan segera meletus? Pada saat ini keraguan Xiaodo dengan cepat diselesaikan ketika dia melihat cahaya putih hangat menyebar dari hati Lindong. Cahaya putih itu menyegarkan dan lembut namun sangat ajaib. Setelah cahaya putih itu menyebar, tubuh merah panas Lindong yang akan terbakar dengan cepat memulihkan beberapa warna biasanya. Apakah itu jimat batu misterius? Ketika dia melihat cahaya putih yang familiar itu, Xiaodo tertegun sejenak sebelum dia bertanya dengan terkejut. Ya, ucap Lindong mengangguk. Jimat batu misterius sangat ajaib dan dengan itu melindungi tubuhnya. Tidak peduli seberapa biadabnya kesengsaraan nirvana, itu tidak akan bisa menghancurkannya. Karena itu dia punya cukup waktu untuk menangani ujian petir langit. Wah, di udara awan hujan menggeliat dalam contoh berikutnya. Sambaran petir perak keabu-abuan membawa semburat energi petir angin. Tiba-tiba merobek langit sebelum menghantam tubuh energi mental Lindong dengan keras. Sebuah suara ledakan yang dalam meletus dari tubuh energi mental milik Lindong. Segera dia melihat percikan petir berderak di tubuh ilusinya. Hahaha, bahkan jika dua cobaan datang bersamaan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Cahaya petir mengalir di seluruh tubuhnya. Sementara dia sedang terjepit oleh dua cobaan besar ini, kilatan terbakar di mata Lindong meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan di hatinya melonjak saat dia mencengkram telapak tangannya. Segera kekuatan melahap yang kuat meledak dan membungkus dirinya di sekitaran percikan petir yang merusak tubuh energi mentalnya. Seketika mereka semua secara paksa tersedot ke dalam tubuh energi mental ini. Dengan demikian, itu menyebabkan tubuh energi mentalnya menjadi semakin padat. Simbol leluhur melahap. Muncullah sekarang, ucap Lindong sambil maju selangkah. Seketika simbol leluhur seperti lubang gelap langsung melayang keluar dari dahinya. Dan ini mengeluarkan kekuatan melahap yang mengerikan. Pada saat ini awan badai tampaknya telah gelisah oleh keserakahan Lindong. Saat awan badai bergemuruh, petir yang terbentuk dari energi petir angin terus menghujani. Sebelum mereka dengan kejam menghantam tubuh energi mental Lindong. Saat dia menghadapi sambaran petir yang ganas itu, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Sebagai gantinya,
Dia langsung mengulurkan tangannya sebelum dia membiarkan petir itu menyerang tubuhnya. Tubuh energi mental Lindong terus-menerus dipaksa mundur karena petir itu. Aliran cahaya petir yang gemerlap berkilauan di tubuhnya. Kekuatan buas itu cukup kuat untuk menghancurkan energi mental Master Simbol Surgawi. Jika dia adalah Master Simbol Surgawi biasa, dia secara alami tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan petir ini dengan paksa. Namun Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap, dan dia tidak punya alasan untuk takut. Simbol leluhur yang melahap yang terletak di dahinya mulai menggeliat dengan cepat. Sementara itu kekuatan melahap yang mencangkup semua menyebar. Sebelum semua percikan api di tubuh Lindong mulai menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan, terbukti dia langsung melahap semuanya. Berkat kekuatan pemakannya, tubuh energi mental Lindong dengan cepat menjadi padat. Sementara itu getaran energi mental menjadi semakin kuat. Di bawahnya, ketika Little Flame dan Xiaodo melihat pemandangan ini, mereka tanpa sadar mengaguminya di dalam hati mereka. Kesengsaraan nirvana dan ujian petir angin yang sangat menakutkan bagi individu biasa ini tampaknya tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap Lindong. Saat ini Lindong memiliki jimat batu misterius yang menjaga tubuhnya. Objek itu sangat misterius dan bahkan Xiaodo mengakuinya. Dengan itu, kesengsaraan nirvana tidak bisa menghancurkan Lindong. Sehubungan dengan uji coba petir angin, meskipun mereka tidak tahu tentang masa depan, sepertinya uji coba petir angin pertama tidak dapat menangani simbol leluhur melahap yang saleh. Karena Lindong memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur yang melahap, dia secara alami dapat menangani kesengsaraan nirvana dan ujian petir angin yang mengerikan. Di dunia ini hanya ada beberapa individu yang bisa bertahan dari kedua cobaan dengan mudah. Xiaodo menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Jika praktisi panggung nirvana lainnya dan Master Simbol Surgawi melihat bagaimana Lindong dengan mudah menangani cobaan yang mengerikan ini, mereka mungkin akan meledak dalam kecemburuan. Berdiri di samping, Little Flame juga menganggukkan kepalanya. Lagi pula, benda-benda suci seperti jimat batu misterius dan simbol leluhur yang melahap tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu dia menyelesaikan kedua percobaan. Sungguh pertunjukan yang membosankan. Aku pikir aku bisa melihat pertunjukan yang bagus, ucap Xiaodo merenggangkan tubuhnya. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan menyaksikan pertunjukan yang jauh lebih mendebarkan. Namun hasilnya ternyata sangat mengecewakan. Melihat ekspresi dari Xiaodo, Little Flame terkekeh. Setelah itu dia mengangkat kepalanya sebelum dia menatap Lindong yang sekarang melahap petir. Sementara mereka berdua menonton, dalam tahap kultivasi guntur bergemuruh saat gelombang yang membakar mulai muncul. Namun sepertinya sosok di dalamnya sedang mengalami metamorfosis. Saat ini dia menjadi semakin kuat dengan kecepatan yang mengerikan. Kesengsaraan nirvana dan ujian petir angin berlanjut selama hampir setengah hari. Guntur menggelegar saat gelombang panas keluar dari tubuh Lindong, menyebabkan platform pelatihan menjadi sangat panas. Bahkan Nirvana Ki yang merasuki tempat itu menjadi semakin ganas sebagai hasilnya. Kedatangan dari dua jenis kesengsaraan besar ini memang bisa dianggap sebagai hal yang tidak menguntungkan dan fatal bagi seseorang praktisi biasa. Namun untuk Lindong yang memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur yang melahap, itu hanyalah kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun Lindong masih sedikit menderita karena kedatangan dua kesengsaraan secara bersamaan, itu sama sekali tidak signifikan dibandingkan dengan ledakan kekuatan berikutnya. Oleh karena itu saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, gelombang liar di dalam penghalang Krismon perlahan melemah. Pada akhirnya mereka benar-benar menghilang. Tubuh Lindong diam-diam duduk di tengah platform pelatihan. Pada saat ini cahaya keemasan di tubuhnya benar-benar tersembunyi. Demikian pula aura liar dan kuat dari sebelumnya juga menyertai cahaya kemasan dan diam-diam menyembunyikan dirinya jauh di dalam tubuh Lindong. Dari warna kulit Lindong yang berangsur-angsur pulih serta suasana yang sekarang tenang, jelas Lindong telah berhasil mengatasi kesengsaraan nirvana dan ujian petir angin. Pada saat ini mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba kilat dan angin melintas.
Udara di depan Lindong juga meledak pada saat itu, melepaskan ledakan rendah yang menusuk telinga. Tinju Lindong perlahan diperketat. Saat otot-ototnya menegang, kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya seperti air yang mengalir dari spons. Tinju Lindong mengepal saat dia melemparkan pukulan. Udara tak terlihat yang diaglomerasi di bawah tinju Lindong dalam sekejap, memadatkan dirinya menjadi bola meriam udara tak terlihat yang melesat keluar. Itu dengan paksa menabrak penghalang cahaya merah terang menyebabkan riak kecil menyebar keluar. Jika seorang ahli panggung Nirvana biasa menerima pukulan ini, dia setidaknya akan terluka parah. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong saat tinjunya terlempar keluar. Energi mental majestik seketika berkumpul di sekelilingnya, menggerakkan tubuhnya untuk berdiri di udara. Pada saat ini tangan Lindong melebar sedikit. Dengan mengandalkan energi mentalnya yang kuat, dia bisa merasakan jumlah Nirvana Ki yang tak henti-hentinya melonjak dari luar penghalang cahaya merah. Dia bahkan mampu menembus penghalang cahaya merah dan melihat segala sesuatu di luar Pale River dari pikirannya. Pada saat yang sama, dia secara alami menemukan Wang Lie dan yang lainnya yang menonton dari luar platform pelatihan dengan niat yang buruk. Segera sudut mulut Lindong secara bertahap terangkat untuk membentuk senyum dingin. "Apakah kau berhasil lulus?" ucap Xiaodo dan Little Flame menatap Lindong dengan agak gembira. Meskipun mereka sudah mengetahui jawabannya, mereka tetap tidak bisa tidak bertanya. "Ya," ucap Lindong dengan lembut tersenyum dan mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya saat ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang dia miliki sebelumnya. Satu-satunya praktisi panggung Yuan Nirvana yang awalnya sedikit ditakutinya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Hasil yang diperoleh dari akumulasi persiapannya yang matang kali ini jelas jauh melebihi harapan Lindong. Saat ini dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk melawan para praktisi yang benar-benar kuat dari medan perang kuno. Tidak akan mudah bahkan bagi Yansen yang misterius dan sangat kuat dari sebelumnya untuk melakukan apa yang dia senangi kepada Lindong. Meskipun Lindong diakui tidak memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan yang pertama, ini adalah kepercayaan diri yang dibawa oleh kekuatan. Ayo pergi, pelatihan di sini telah berakhir. Ini juga saatnya untuk sepenuhnya menyelesaikan beberapa masalah kecil. Ucap Lindong mendarat di peron dan tersenyum pada Little Flame dan Xiaodao. Senyum itu juga dipenuhi dengan aura dingin. Ketika energi mentalnya telah menyebar lebih awal, dia sudah menyadari tindakan kelompok Wang Lie. Lindong adalah orang yang tidak akan menyinggung orang lain kecuali orang lain menyinggung perasaannya terlebih dahulu. Karena pihak lain telah bersekongkol melawannya, secara alami tidak masuk akal baginya untuk hanya duduk dan mengabaikan masalah ini. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Xiaodo dan Little Flame melihat ke arah luar penghalang merah terang, seolah-olah mereka tiba-tiba mengerti sesuatu. Mereka segera menganggukkan kepala mereka perlahan. Wang Lie dan sekelompok besar orang melayang di udara di tepi Pale River. Tatapan mereka terfokus dengan seksama pada platform pelatihan yang terlihat samar-samar yang ditutupi oleh Nirvana Ki. Sementara ketidaksabaran dan kekejaman berkedip di mata mereka. Apakah Lindong benar-benar berniat untuk berlatih di dalam sampai domain ini ditutup? Wajah kurus Chen Kun menatap platform pelatihan dengan ekspresi yang gelap. Suaranya sudah diwarnai dengan sedikit ketidaksabaran. Dia sudah menunggu selama 2 hari di tempat ini. Jika ini terjadi selama beberapa waktu biasanya, mereka tidak akan khawatir. Namun ini adalah harta karun kuno. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk mencari harta karun. Namun mereka sangat membuang waktu mereka di sini. Terlepas dari siapa itu, seseorang akan sangat tidak senang dalam situasi ini. Saudara Chen-ku, tidak perlu terlalu cemas. Menurut informasiku, formasi defensif dari platform pelatihan tidak akan bertahan lama dan akan secara otomatis menyebar setelah 5 hari. Orang ini tidak akan bisa bersembunyi lama. Ucap Wang Lie buru-buru berkata ketika dia melihat ketidaksabaran semua orang. Selain itu, selama kita menangkap bocah itu, kita akan mendapatkan boneka jiwa yang dimilikinya. Menghabiskan sedikit waktu untuk hadiah seperti itu seharusnya cukup berharga. Itu benar. Selain itu,
Bukankah platform pelatihan ini akan menjadi milik kita setelah kita menghabisi bocah itu? Pada saat ini bukankah semua kerugian kita akan digantikan dengan latihan di dalam? Ucap Zheng Heizun juga tertawa dengan cara tampaknya yang sederhana dan jujur. Namun ekspresi licik dan ganas melintas jauh di dalam matanya. Kalau begitu, kita akan menunggu sedikit lebih lama. Bocah itu benar-benar sabar dan praktisi seperti kura-kura. Setelah kami menangkapnya, aku akan membiarkan dia merasakan metodeku dengan baik. Ekspresi Chen-ku menjadi sedikit santai setelah mendengar kata-kata dari dua lainnya sebelum dia akhirnya menyatakan. Tentu, apapun yang dikatakan saudara Chen-ku, ketika kami menangkap bocah itu kau dapat memutuskan bagaimana menghadapinya. Bibir Wang Lie terbuka menjadi senyuman sementara cahaya jahat berkedip di matanya. Chen-ku mengangguk saat dia menutup matanya untuk menunggu. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik ke arah penghalang merah dan tersenyum dengan kejam. Apakah dia akhirnya berencana untuk keluar? Oh, ucap Wang Lie dan Zheng Huizu tiba-tiba menjadi waspada ketika mereka mendengar kata-kata ini saat tatapan mereka buru-buru beralih ke penghalang cahaya. Benar saja, mereka memang dapat melihat bahwa penghalang cahaya yang menutupi platform pelatihan menjadi lebih redup. Hahaha, bocah ini akhirnya tidak bisa menunggu lagi. Wang Lie tanpa sadar menertawakan langit ketika dia melihat ini. Para ahli dari kerajaan elang langit di belakangnya juga mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka telah menunggu lama di sini untuk menghabisi Lindong. Saat ini ada cukup banyak orang yang menunggu di sekitar area ini. Setiap platform pelatihan di Pill River sedang diawasi oleh cukup banyak orang dan tempat ini tidak terkecuali. Terlepas dari keinginan mereka, yang lain tahu bahwa peluang keberhasilan mereka tidak akan besar bahkan jika mereka menyerang. Selama 2 hari terakhir, mereka jelas menyadari bahwa kelompok Wang Lie sedang menunggu di tempat ini untuk Lindong muncul dan juga mendengar nama Lindong. Kesan pertama mereka tentang orang ini adalah bahwa dia benar-benar pembuat onar. Setelah baru-baru ini menyinggung kekaisaran tebing iblis, dia sekali lagi menyinggung kekaisaran yang sama kuatnya, yaitu kekaisaran elang langit. Hanya beberapa saat setelah memasuki harta karun kuno. Sekarang kekaisaran elang langit telah mengumpulkan sekutunya dan cukup banyak ahli terkenal. Jelas mereka tidak bermaksud memberi Lindong kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu semua orang mengerti bahwa saat Lindong meninggalkan platform pelatihan, dia kemungkinan besar akan menemui ajalnya di Pill River ini. Karena inilah ekspresi kasihan terungkap di mata mereka saat mereka menyaksikan penghalang cahaya merah berangsur-angsur memudar. Apa yang membuat kalian semua sangat senang? Mengapa tidak memberitahuku dan biarkan aku menertawakannya dengan kalian semua? Pada saat ini penghalang cahaya merah menjadi semakin redup. Sesaat kemudian akhirnya menghilang. 2 sosok muncul di depan mata semua orang. Seketika 2 sosok muncul di depan mata semua orang. Sementara itu tawa lembut bergema dari platform pelatihan. Kau akan segera tahu apakah kau harus tertawa atau menangis. Lindong, Pill River ini akan menjadi tempatmu untuk mati. Sebuah cahaya sengit melonjak di mata Wang Lie saat dia menatap tajam pada sosok yang muncul dari balik penghalang cahaya merah. Pada saat ini dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang kedua sosok ini dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Namun ini hanyalah perasaan sekilas yang dia tidak repot-repot menyelidikinya. Tidak peduli apa, orang-orang dari 3 kerajaan peringkat tinggi mereka semua berkumpul di sini hari ini. Selain itu ada 3 praktisi Yuan Nirvana 1 asli yang hadir. Dalam menghadapi barisan seperti itu, kemungkinan besar Lindong akan mengalami kesulitan melarikan diri dari kematian bahkan jika dia adalah manusia super. Saudara Chen-ku, saudara Heizu, ayo serang. Ucap Wang Lie mengeluarkan teriakan yang keras. Seolah-olah dia takut Lindong akan berbalik dan melarikan diri. Dia tidak memberi Lindong waktu untuk menjawab saat dia maju. Hah, bocah, kami telah menunggumu begitu lama. Dengan patuh serahkan boneka jua milikmu. Tatapan Chen-ku dipenuhi dengan keserakahan saat dia menatap Lindong. Dirinya yang sudah tidak sabar segera keluar begitu suara Wang Lie terdengar. Kekuatan mental yang cukup kuat juga bersiul di sekitar tubuhnya. Adapun orang terakhir yang bergerak adalah Zheng Huizu yang tampaknya sederhana dan jujur.
Dia pada dasarnya berhati-hati dan dengan demikian, bahkan pada saat itu dia tidak akan menyerang di garis depan. Pengalamannya selama bertahun-tahun telah menyebabkan dia samar-samar merasa sedikit tidak nyaman. Namun perasaan semacam ini juga tidak diselidiki terlalu dalam oleh Zheng Huizu. Salah satu alasannya adalah karena dia tidak ada waktu. Sementara itu barisan mereka ini memang agak berlebihan. Meskipun dia tidak berani menyatakan bahwa tidak ada resiko sama sekali, mereka memiliki kesempatan 90% untuk menghabisi Lindong. Oleh karena itu Zheng Huizu menggelengkan kepalanya dan membuang sedikit kegelisahan yang dia rasakan. Dia tertawa sinis sebelum bergegas keluar di depan banyak tatapan kasihan yang diarahkan pada Lindong. 3 praktisi panggung Yuan Nirvana yang kuat menyerang pada saat yang bersamaan. Semua orang mengerti apa artinya ini. Mungkin mulai hari ini, Lindong yang telah memiliki ketenaran di wilayah barat laut akan menghilang di medan perang kuno ini. Di masa depan, tidak ada yang akan mengingat kecerahan yang pernah dia pancarkan. Bagaimanapun dunia ini adalah panggung yang kuat. Seorang pecundang hanya bisa sepenuhnya menghilang dari dunia ini seiring dengan aliran waktu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.